Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian, ikhwan akhwat kelas 10 PK, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis hasan. Setelah sebelumnya antum dan antuna sudah belajar tentang hadis hasan, hadis sahih lidzatihi, dan kita akan membahas berikutnya tentang hadis hasan lidzatihi. Nah, al-hasanu, hadis hasan, ta'rifuhu lughatan, definisinya secara bahasa adalah sifatun musyabbaha minal husni, sifat musyabbaha dari kata al-husnu. Al-husnu artinya al-jamal, keindahan. Ya, keindahan. Sedangkan istilahan, nah secara istilah, supaya menyingkat waktu, ada perbedaan pendapat antara ulama tentang definisi hadis hasan lidzatihi. Pendapat Imam Al-Khattabi, pendapat Imam At-Tirmidzi, dan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dan kita akan bahas tentang definisi hadis hasan lidzatihi yang terakhir, yaitu yang keempat, dan disarikan dari pendapat yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis hasan, yaitu mattasala sanaduhu, yaitu yang bersambung sanadnya, binaqli al-adli, dengan penukilan perawi yang adil atau periwayatan perawi yang adil, alladzi khafa dhabtuhu, yang ringan hafalannya, an mislihi, dari yang semisalnya, ila muntahahu, sampai akhir, maksudnya dari perawi yang pertama sampai perawi yang terakhir, min ghairi syudzud wala illah, tanpa ada syad dan tanpa ada illah. Nah, dari sini ada perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih. Kalau hadis hasan itu khafifud dhabti artinya ringan hafalannya, lebih rendah kekuatan hafalannya daripada perawi hadis sahih. Ya. Sedangkan hadis sahih perawinya adalah tamud dhabti, hafalannya benar-benar sempurna. Nah, ini definisi hadis hasan dan perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih. Selanjutnya adalah hukum hadis hasan adalah kas-sahih fil ihtijaji bihi. Ya, sama seperti hadis sahih. Jadi hukum hadis hasan kedudukannya dalam syariat itu sama seperti hadis sahih, bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, dan bisa diamalkan. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah contoh dari hadis hasan adalah misaluhu ma akhrajahu Tirmidzi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Haddatsana Qutaibah, berkata kepada kami Qutaibah. Haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, berkata kepada kami, yaitu kepada Qutaibah, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, an Abi Imran, dari Abi Imran Al-Jawni, dari Abu Imran Al-Jawni, an Abi Bakrin bin Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Bakar bin Musa Al-Asy'ari, sami'tu abi bi hadratil adu. Ya. Aku mendengar ayahku ketika musuh datang. Ya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan jihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan dan gharib. Gharib itu artinya diriwayatkan oleh satu perawi dari masing-masing tingkatan sanadnya. Nah, ya. Semua perawi-perawi di sini, ya, Qutaibah, terus Ja'far bin Sulaiman, Abi Imran Al-Jawni, Abi Bakar, dan Abi Musa Al-Asy'ari itu adalah perawi-perawi yang thiqat. Kecuali Ja'far bin Sulaiman
itu adalah perawi yang soduk. Dia berkata jujur, namun ringan hafalannya, rendah hafalannya. Tidak sama seperti perawi yang lainnya. Nah, maka hadis ini turun derajatnya yang tadinya hadis sahih jadi hadis hasan karena ada perawi yang khafifud dhabti, yaitu Ja'far bin Sulaiman yang hafalannya rendah, ringan, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kuat seperti perawi-perawi hadis sahih. Maratibuhu, ya ini kita lewati, ya. Selanjutnya, ya. Martabatu qaulihim hadisun sahihul isnad, hadisun hasanul isnad. Nah, apabila antum dan antuna membaca kitab hadis ataupun kitab fikih lalu dikatakan oleh ulama yang mengarang kitab tersebut hadisun sahihul isnad, hadisun hasanul isnad, apa yang dimaksud dengan perkataan itu? Ya, maka intisarinya adalah haditsun sahihul isnad, yaitu hadis sahih secara sanad itu derajatnya di bawah ungkapan hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih. Jadi jangan disamakan walaupun ada kata-kata sahih di sana. Kenapa? Karena hadis yang sahih secara sanad belum tentu itu hadisnya sahih secara matan. Itu yang pertama. Tapi kalau hadza hadisun sahih itu sudah sahih menurut para ulama baik di dalam sanadnya maupun di dalam matannya. Begitu pula hadza hadisun hasanul isnad. Hadis ini hasan sanadnya dengan ungkapan hadza hadisun hasan. Itu di bawah ungkapan hadza hadisun hasan. Kenapa? Karena hadza hadisun hasan itu hasan secara matan dan secara sanad umum. Sedangkan hadza hadisun hasanul isnad itu lebih khusus. Ya, jadi yang hasannya itu baru sanadnya saja. Matannya belum tentu hasan. Nah, ini yang harus kita pahami tentang istilah-istilah yang diungkapkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Nah, selanjutnya ya. Tapi disebutkan di sini lakin law iqtasara hafizun mu'tamadun ala qawli hadza hadisun sahihul isnad wa lam yadhkur lahu illah fa dhahir sihhatul matni li'anna al-asla adamul illah wa adamus syudzud. Nah, ya. Selanjutnya adalah apa? Ya. Apabila dikatakan oleh seorang hafidh, ulama yang hafidh, ya ulama yang hafal ratusan ribu hadis, jutaan hadis, dan dipegang perkataannya, dia mengatakan hadza hadisun sahihul isnad, maka itu besar kemungkinan bahwa hadis tersebut sahih secara matan juga. Nah, ini yang harus kita pahami. Terus juga yang berikutnya adalah yang keenam, ya makna qauli Tirmidzi wa ghairi hadza hadisun hasanun sahih. Nah, apa maksud dari perkataan Imam At-Tirmidzi hasanun sahih? Nah, kok ada dua status hadis? Kenapa tidak hanya hadis kenapa tidak disebutkan hadis sahih saja atau kenapa tidak disebutkan hadis hasan saja? Kenapa disebutkan dua-duanya? Maka ada dua pendapat sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam As-Suyuti rahimahumullah, dan intinya adalah apa? Nah, ungkapan hadza hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih ini maksudnya apa? In kana lil hadisi isnadani, apabila hadis tersebut ada dua jalur periwayatan, fa aksar atau lebih, fal ma'na hasanun bi'atibarin isnad bi'atibari isnadin sahihun bi'atibari isnadin akhara. Hadis tersebut maksudnya satu sanad statusnya adalah hasan dan satu sanad lagi adalah statusnya sahih, atau hasan berdasarkan satu sanad dan sahih berdasarkan satu sanad yang lainnya apabila hadis tersebut ada dua jalur sanad atau lebih. Wa in kana lahu isnadun wahid, apabila hadis tersebut hanya terdiri dari satu sanad, fal ma'na hasanun 'inda qaumin. Nah, maksudnya adalah menurut satu ulama hadis sanad tersebut adalah hasan, ya, atau hadis tersebut adalah hasan sahihun 'inda qaumin akharina, dan menurut ulama yang lain hadis tersebut adalah hadis sahih. Nah, ini ikhwan dan akhwat berkaitan tentang istilah hadis hasan, dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang poin yang ke-7, ke-8,
ya di sesi pertemuan berikutnya tentang poin ke-7 dan ke-8 ya. Di pertemuan hari ini, di sesi berikutnya, di video berikutnya, supaya tidak terpotong-potong. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.